Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, supaya menghilangkan kantuk, salam itu wajib hukumnya menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama, marilah kepada seluruh jamaah kita selalu bersyukur kepada Allah, karena barang siapa yang bersyukur pasti Allah akan melimpahkan berbagai macam nikmat yang lebih banyak. Kemudian bila kita menjadi hamba atau manusia yang tidak bersyukur, tunggulah adab Allah yang sangat menyakitkan atau yang sangat pedih. Shalawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat-sahabat, dan insya Allah kepada kita selaku umat yang setia menjalankan syariatnya. Pertama, marilah kita mencermati situasi terkini setelah kemarin tanggal 25 Desember 2022 sahabat-sahabat saudara kita yang beragama Nasrani sedang merayakan hari besarnya, hari besar Natal. Nah, kita umat Islam pun karena menggunakan kalender Masehi di penghujung tahun ini, di bulan Desember kita akan tutup tahun atau akhir tahun dan akan menjelang kepada tahun baru ya. Meskipun sesungguhnya kalender umat Islam adalah kalender Hijriah, namun karena kita hidup di Indonesia, kita sekarang terbiasa menggunakan kalender Masehi. Nah, itu hanya sekedar kita paham, bahkan kita harus lebih memahami sebenarnya kalender Hijriah. Tapi kita berkaitan dengan momen tutup tahun pada bulan Masehi ini, apa yang harus dicermati, apa yang harus kita sikapi sebagai umat Islam. Nah, dalam kaitan ini kita ada baiknya mengkaji Quran surat 103 ya. Quran surat Al-Asr ya, yang bermakna masa ya, demi masa ya. Mari seperti biasa kita buka dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim di siri, kemudian mengikuti bacaan-bacaan ta'awudz, dan selanjutnya seperti biasa mengikuti setelah saya membaca lebih dahulu. Boleh kita baca dengan membuka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi husr, innal insana lafi husr. Di sini ada kalimat yang mengatakan demi masa. Masa atau demi waktu ya, yang berjalan dan bergulir terus menerus, dari menit, dari detik menjadi menit, dari menit menjadi
hari menjadi minggu dan seterusnya, sehingga kita tergerus dengan perjalanan masa atau waktu. Inna sesungguhnya al-insana, ya, manusia, lafi, ya, berada di dalam husrin, kerugian, ya. Kemudian pada ayat ketiga, mari kita cermati. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Illal ladzina amanu wa amilus solihati Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. wa tawasaw bis sabr. Jadi pada ayat yang kedua itu, sungguh manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Nah, kerugian yang seperti apa nanti kita jelaskan penjelasannya pada selesai Quran surat 103 atau Quran surat Al-Asr. Ayat ketiga berbicara illa, kecuali alladzina, orang-orang yang amanu itu beriman, wa amilus solihati, dan saling berwasiat, wa tawasau bil haq, tentang kebenaran, ya, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran surat Al-Asr ini hanya terdiri dari 3 ayat. Yang pertama sangat konkret, demi masa, wal asri. Yang kedua agak panjang sedikit, inna sesungguhnya al insana manusia, lafi benar-benar dalam husrin, kerugian. Kemudian penjelasan detailnya pada ayat ketiga, illa, kecuali. Jadi ada orang-orang yang tidak merugi di dalam konteks ayat ini atau surat ini, yaitu orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita ditarik beriman, definisinya iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada, ayo pelajaran lagi, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada yang kelima qada dan qadar, ya. Kemudian ada yang kurang lagi enggak? Pada hari kiamat. Berarti rukun iman ayat sabaraha? Nah, ya ini kita belajar lagi ke pelajaran SD ini, ya. Kita harus ingat iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabullah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada qada dan qadar Allah, dan iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, berarti orang-orang yang beriman tadi itulah yang tidak dianggap rugi menurut Allah, ya. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang selalu hidupnya saling berwasiat, saling menasihati tentang keadaan yang hak, kebenaran, ya. Jadi kalau ada sesuatu kebenaran yang kita punya, sampaikan, nasihatkan kepada pihak-pihak lain. Paham ya? Ayatnya nanti kita uraikan pada pertemuan yang akan datang. Tapi hadis yang sering terkenal, yang sering mendengar, balighu ani walau ayat, ya, sampaikan meskipun kita paham hanya satu ayat, sampaikan kebaikan-kebaikan kepada pihak-pihak lain. Kemudian di sini juga ada yang tidak rugi lagi, yaitu orang-orang yang saling menasihati untuk apa? Untuk urusan kesabaran. Ya, kalau yang namanya sabar itu bukan hanya berdiam diri menunggu keputusan Allah, tetapi bersabar itu adalah bentuk ikhtiar. Kita sudah berusaha, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi hidup ini supaya selamat dunia dan akhirat.
dengan sama-sama melakukan perintah-perintah agama, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Sembari apa? Sembari berdoa, ya Allah berikanlah kesabaran di dalam menghadapi hidup ini supaya sukses dunia dan sukses akhirat. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dianggap tidak rugi menurut Quran surat Al-Asr. Kenapa saya menyampaikan Quran surat Al-Asr yang singkat ini? Karena ini sebenarnya mengingatkan pada akhir tahun ini, apakah kita sudah menjadi orang yang hari ini sudah lebih baik dari hari kemarin? Jawabannya nanti dijawab oleh hati kita masing-masing. Kalau hari yang akan datang lebih baik dari hari ini, inilah manusia yang sangat beruntung. Jadi kalau kita menjadi manusia yang rugi, berarti hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Bahkan hari yang akan datang surem, bahkan kayaknya tidak ada gambaran kebaikan-kebaikan yang akan kita cita-citakan atau kita tuju. Kita sebaiknya jangan menjadi sosok manusia yang tadi saya sebutkan, ya, tetapi menjadi manusia yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari yang akan datang kita harus optimis supaya berjuang dengan sekuat tenaga, segala upaya dengan pikiran yang jernih, cita-cita yang kuat, kemudian berharap kepada Allah supaya lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Inilah pandangan Muslim menurut Al-Quran berdasarkan Quran surat Al-Asr atau surat 103 yang menjadikan pedoman. Mari jadilah manusia yang tidak merugi. Jadilah manusia yang saling berwasiat tentang kebenaran dan menasihati tentang kesabaran. Tentunya dengan bingkai apa? Bingkai keimanan. Persis sekali dengan moto channel YouTube Toha Putra. Hidup dengan ilmu, kita akan dimudahkan. Hidup dengan sentuhan dan balutan seni, insya Allah hidup kita itu akan terasa indah. Bahkan bila hidup kita dibingkai, dilandasi, ya, oleh keimanan dan takwa kepada Allah, hidup kita insya Allah semakin terarah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah. Insya Allah datangnya dari pribadi yang banyak kekurangan, tetapi bila ada kebenaran, insya Allah kebenaran itu datangnya dari Allah. Mohon kepada para pemirsa dan seluruh hadirin sama-sama like, subscribe dan share. Semoga Toha Putra Art ke depan lebih bermanfaat untuk pihak-pihak lain dan untuk lebih meningkatkan kecerdasan di dalam beribadah, sehingga bingkai kehidupan iman dan takwa akan membuat kita hidupnya semakin terarah. Nasr minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.